Nanti kalau kita menang, hasil bukan kita bagi-bagi, tapi itu hasil keberuntungan bersama. Konspirasi itu sendiri adanya kan gitu kan, karena memasuki zaman Kaliyoga. Ya, zaman Kaliyoga itu artinya zaman yang mana berbagai hal yang bisa menimbulkan kejahatan, keburukan itu muncul. Bahwa bumi ini dipusakakan kepada hamba-hamba yang saleh. Saleh itu apa? Jadi konspirasi itu sendiri adanya kan gitu kan, karena memasuki zaman Kaliyoga. Ya, zaman Kaliyoga itu artinya zaman yang mana berbagai hal yang bisa menimbulkan kejahatan, keburukan itu muncul. Nah, itu kalau ditera istilahnya dalam Masehi, kapan yang disebut zaman Kaliyoga itu? Ya, bagi yang kita ini sudah kita tera, dan itu sudah saya masukkan di buku Serat Centini Jilid 2B yang nanti kalau terbit itu ada, yaitu bermula dari tahun 6123 sebelum Masehi. Nah, bagi orang-orang Barat atau orang Timur Tengah, tahun itu disebut zaman Adam. Ya. Jadi zaman Adam itu adalah zaman mereka bulatkan 6000 sebelum Masehi, tahun 6000 sebelum Masehi. Nah, kalau perhitungan seperti yang saya tera dan sudah saya sampaikan ke teman-teman itu tepatnya jadinya 6123 sebelum Masehi. Karena itu kita cocokkan dengan kalender. Nah, pada zaman Kaliyoga atau zaman Adam ini, ya kan, itu terjadilah kelompok-kelompok ingin mendapatkan keuntungan, ya, lebih beruntung, lebih baik dari yang lain. Jadi misalnya kisah cerita Adam, yaitu Kain dan Habil atau Kobil dan Habil, ya kan di situ si Kobil ingin mendapatkan keuntungan dari tanah pertaniannya, ya, sedangkan si Habil ingin mendapatkan keuntungan dari peternakannya. Ya. Karena merasa Habil yang beruntung, dia iri. Ya, akhirnya Habil dibunuh. Ya. Nah, ini kan tidak hanya di sana. Cerita di timur misalnya, ya, ada Baratayuda. Ya. Jadi ini kisah-kisah, sebenarnya kisah-kisah manusia secara sosiologis saja. Ya. Nah, kalau kita tanyakan apa itu kebenarannya, ya harus ke sejarah, tapi kita tidak bahas kebenaran ceritanya itu. Itu sama dengan bahas kebenaran cerita Adam dan sebagainya, kan kita tidak bahas di situ. Tapi Adam sebagai tengara untuk di dunia Timur Tengah dan Barat. Sedangkan di Timur, ya, ada cerita seperti Baratayuda, di Jepang ada cerita sendiri dan sebagainya. Nah, karena di dalam memperoleh keuntungan itu sering orang itu tidak bisa sendirian. Nah, riwayatnya itu begitu. Ya, orang kan tidak bisa sendirian. Ya, akhirnya ngajak. Kamu bisa ya, kalau sama-sama saya. Ya, kalau nggak bisa ya, kan orang ditanya dulu, oh nggak bisa ya, nggak dicari sampai ketemu orang yang bisa. Apa yang perlu kita bicarakan? Ayo, nah, kita mau menang. Nanti kalau kita menang, hasil bukan kita bagi-bagi, tapi itu hasil keberuntungan bersama. Nah, jadi terbentuk konspirasi awal. Dan konspirasi demikian itu sudah ada sejak zaman Babylon, ya kan. Sehingga sekarang ini ya anak turun dari mereka saja. Oh, itu anak turun? Iya, anak turun saja. Tapi anehnya begini, Pak Kojem, kalau misalnya kita lihat tentang konspirasi ini, sebut saja misalnya mereka bikin semacam kayak kalau kemarin itu kan
pandemik gitu ya, bikin virus, terus mereka tampil sebagai sosok hero untuk bikin vaksinnya, terus nanti bikin apa lagi, kan orang mengira ini motivasinya adalah uang gitu. Cuman pertanyaan saya, mereka sebagai penguasa dunia gitu ya, mereka lo bisa printing money setiap hari sesuka hatinya gitu, tapi kenapa kok menggunakan hal-hal seperti itu untuk kemudian cari uang? Ini yang benar yang mana kira-kira? Enggak, yang benar itu penguasaan dunia. Namanya penguasaan dunia, ya dari semua aspek yang dianggap dia bisa duduk yang menjadi penguasa real. Penguasa real itu aku mau ngatur ini bisa. Mau ngatur perang bisa. Mau ngatur melarat kaya bisa. Jadi itu. Nah, itulah yang dikenal nanti dari garis Illuminati ada 12 keluarga. Nah, 12 keluarga ini terus-menerus diwakili, per keluarga diwakili satu. Nah, itu berkelanjutan hingga hari ini. Dan orang ya karena itu 12 keluarga dan tidak terikat oleh negara dan bangsa, maka sulit untuk apa itu istilahnya gitu, memberangus mereka itu sulit, ya. Kan tidak terikat, malah dia punya jaringan kan. Nah, ya, jadi seperti itu. Kita karena gak bisa berbuat apa-apa, Pak Kojim. Terus kemudian sementara di dalam New World Order gitu ya, sampai kemudian nanti bakal ditanam chip karena mereka pengen mengendalikan, pengen tahu isi pikiran setiap manusia gitu ya. Nah itu kita kan gak bisa apa-apa, yang bisa kita apa-apa. Apa itu, Pak Kojim? Loh, makanya tadi saya katakan kan, kita ini sudah diberi kedaulatan ya, namanya negara Indonesia dengan segala keberlimpahan ya sumber daya alamnya. Kita harus melahirkan aku orang Indonesia, kami orang Indonesia, kita orang Indonesia. Kita harus berdikari. Harus berdikari. Jangan atur-atur aku. Iya, karena kalau kita berdikari, nggak butuh impor, kita bisa makan kok. Ya, tapi kan semua tergantung pemimpin kita, Pak Kojim. Nah, ini memang mereka justru menciptakan pemimpin kita supaya jadi anak buah mereka. Nah, kita ini justru membuat orang supaya merdeka betul-betul. Bukan hanya Indonesia telah merdeka 17 Agustus 45, bukan itu. Ya, ciri orang belum merdeka itu gampang sekali menstatement orang lain. Wah, kamu masih tersesat, kamu masih, itu ciri belum merdeka. Nah, kalau orang merdeka nggak ada urusannya dengan sesat menyesat itu. Ya, kita sama Indonesia bisa nggak bangun Indonesia bareng? Orang merdeka kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih kalau disesatkan netizen, yang penting jangan disesatkan MUI gitu aja. Enggak, kita harus ajari mereka dengan benar. Enggak, tapi solusinya gimana? Caranya supaya kemudian pada saat memilih pemimpin, kita itu tidak didikte bukan sama... sekarang. Bukan sekarang, itu proses. Proses tadi kan, prosesnya harus dilalui dengan 4 tadi. Jujur, ya, rajin, terampil, disiplin, jujur, itu dulu yang dipegang. Ya. Masyarakat kita harus diajarin itu aja dulu. Itu aja dulu, ya. Misalnya jangan milih karena duit, ya kan, karena itu artinya tidak disiplin, kan gitu. Itu kan. tuh masuknya harus ke pendidikan mulai anak dini dong sebenarnya, Pak Semua Kojim. itu makanya orang harus dididik itu apa? Dalam serat-serat Jawa kuno, ya. Begitu orang itu sudah umur 6 tahun, ya, itu harus masuk istilahnya itu wilayah dididik, ya, karena kalau 0 sampai 6 tahun ini kan masih ya istilahnya mengenal dulu kan. Tapi harus mulai dididik itu, makanya disebut seluruh dunia itu pendidikan dimulai 7 tahun. Jadi 7 tahun itu orang sudah harus mulai mengerti kalau ini itu gini, kalau makan yang baik itu gini, itu pendidikan. Ya. Nah, pendidikan itu berhasil kalau pelan-pelan dilepaskan dari dogma. Kan kita ini masalahnya gitu kan. Contoh ya, ini real, ada anak dari kecil tidak terlalu bisa menggunakan tangan kanannya, tidak terlalu bisa. Ya, terus disekolahkan masuk SD, jadi nulis tangan kiri. Ya, gurunya marah-marah. Nah, padahal seandainya anak itu oh kamu nggak bisa nulis tangan kanan, ya nggak apa-apa, tangan kiri asal baik tulisanmu.
Nulis tangan kiri nggak boleh ya sama gurunya ya? Lah nggak boleh. Akhirnya kan sampai lulus mahasiswa, Iya. lulus mahasiswa, nggak mau bekerja. Karena apa? Kesana kesini saya sudah terbiasa tangan kiri diolok-olok terus. Orang tuanya itu jadi ini sudah lulus sarjana tapi hanya senang di rumah, coba. Iya. Terus membuat pinjol, akhirnya orang tuanya ditagih. Iya, jadi kita harus mulai, dogma itu harus dilepaskan. Kebenaran itu bukan dogma, tapi realitas. Realitasnya itu memang yang bisa bergerak tangan kirinya. Ya. Jadi mulai dididik di situ. Tapi konsepnya kira-kira bagaimana ya Pak Kojim ya? Kalau kita ngomong soal pendidikan kita ya, mau sebagus apapun kurikulumnya gitu ya, mau pakai peluru pendat, peluru apa, tapi kalau yang bidik ini nggak tepat sasaran, ya nggak akan bisa tercapai gitu. Artinya guru itu kan sebenarnya dia tidak hanya sekedar mengajar, mendidik, menginspirasi, tapi juga menggerakkan, gitu menggerakkan, ya. memberi contoh dan menggerakkan. Yang jadi masalah sekarang adalah orang mau masuk jadi guru itu mudah banget gitu. Oh karena dia paklik saya, oh karena dia sepupu saya, karena dia adik saya, jadilah guru. Kenapa nggak dipersulit aja seperti sulitnya orang mau masuk jadi anggota kepolisian ya, sampai ngeluarin uang 1 miliar 700 juta itu kan sekarang. Nah kenapa nggak dibuat sesulit itu supaya yang jadi guru itu hanya orang-orang pilihan karena dia menentukan nasib bangsa seperti yang dilakukan Jepang saat Hiroshima Nagasaki dibom atom gitu Pak. Iya, jadi kita ini kan proses panjang kan Mas. Proses panjang. Namanya proses panjang itu jangan dipikir langsung bisa berubah tadi kan. Harus tidak ada dogma dulu, ya kan? Ya, saya itu tanya kepada orang Jepang, ya, apa yang diajarkan setelah dibom atom? Hanya materi-materi sekolah yang pokok untuk kehidupan. Jadi agama tidak diajarkan. Padahal sebelumnya agama diajarkan. Iya. Jadi yang materi pokok untuk kehidupan, ya, misalkan budi pekerti diajarkan. Karena itu untuk bagaimana dia bisa berkomunikasi, dia bisa kerjasama, ya, dia bisa berkompetisi, ya. Nah itu yang diajarkan yang real saja, ya. Tapi sekarang misalnya sekolah nggak boleh ada agama kan jadi repot. Makanya harus ada pemikiran baru, ya. Misalnya oke, agama boleh diajarkan tapi untuk sementara yang berkaitan dengan implementasi ibadah saja, ya, jangan yang diajari kalau gini kafiran itu jangan gitu loh. Ya, sembahyang yang baik oke, puasa yang baik oke, jadi betul-betul begitu, ya. Jadi jangan yang menjudgment orang, ya. Jadi di situ memang pendidikan, tapi pendidikan pun harus punya program bertahap, ya. Jadi misalnya yang namanya anak SD, ya, itu jangan terlalu banyak ada materi yang bersifat abstrak. Nah, anak SD itu yang konkret-konkret saja. Ya, misalnya berhitung. Ya, itu kan untuk ngitung itu kan konkret, ya kan. Terus bahasa. Bagaimana berbahasa Indonesia yang benar dan baik, ya. Nah, yang konkret-konkret saja. Terus bagaimana relasi, ya, anak dengan orang tuanya, anak dengan temannya, anak dengan saudaranya, konkret-konkret saja. Ya, terus yang agama itu tadi, pokoknya kalau sembahyang yang baik begini. Jadi gitu. Nah nanti lama-lama kalau sudah doktrin dogma itu tidak ada, ya orang baru bisa berpikir bareng. Ya, untuk menghilangkan doktrin dan dogma berarti kan harus menghilangkan pelajaran agama Pak Kojim. Apanya? Harus menghilangkan pelajaran agama. Itu tadi, agama tidak diajarkan yang bersifat menilai. Oh, jadi berarti value yang diajarkan yang perlu diseleksi, diverifikasi gitu ya. Betul. Tujuan orang sholat itu apa? Misalnya, di kamu itu disebut sholat kalau ngomong
menjadi sopan, yang begitu-begitu gitu loh. Ya. Oke, aku mulai masuk pertanyaan teman-teman yang di akhir-akhir ya. Tanggapan Pak Kojim tentang masa depan Bitcoin dan emas, karena kita bingung cari investasi, Pak Kojim. Gimana? Nih? Tanggapan Pak Kojim terkait masa depan Bitcoin dan emas untuk investasi. Ya. Gini, katakanlah kripto gitu aja kripto ya. Ini adalah bagian ya dari skenario global ya untuk bisa menguasai, yaitu tadi via global tadi, menguasai ekonomi. Sebab kalau itu ditiadakan, uang kertas, uang cetak itu bisa jadi bubble ekonomi. Ya, jadi bubble ekonomi itu duitnya dicetak dengan nilai banyak, tapi yang sebagian orang ya itu seperti MLM jadinya, ya sudah dianukan di sini dulu ya. Jadi itu seperti MLM, jadi kapanpun tetap ada walaupun semakin surut. Nah nanti baru muncul yang lain lagi, selalu begitu ya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan saat ini pun sudah mulai telat sebenarnya. Bitcoin itu. Jadi kalau memanfaatkan sejak tahun 2005, 2006 ya. Nah, itu baruan. Jadi sekarang hanya melanjutkan. Iya. Oke, kalau emas sendiri bagaimana menurut Pak Kojim? Kalau emas itu tetap, karena ia merupakan istilahnya barang yang bisa dijadikan sebagai apa itu namanya? Borek lah kalau bahasa anunya itu ya. Ya, jadi sebagai apa itu, kalau bahasa kita sehari-hari itu ya ini saya misalnya gitu ya, jaminan ya itu dulu boreknya ini dulu aja kan gitu kan ya, bahasanya gitulah, nanti dicari bahasa yang baik ya. Jadi emas itu tetap bagian dari yang langka di bumi ya, dan secara jumlah itu masih bisa dipakai untuk mengukur kebutuhan. Jadi seandainya ini dolar ini kan, sekarang kan melambung. Terus nanti ada kebijakan, ya sudah dolar didasarkan kembali kepada emas misalnya. Jadi tidak dicetak dolar kecuali emasnya bertambah. Okay. Jadi itu bisa untuk ngontrol. Ya. Jadi kalau emas beda dengan Bitcoin. Kalau ini memang rekayasa ya. Kalau emas itu realitas. Ya. Kalau ini rekayasa. Oke. Ya, dia hanya kesepakatan saja. Bitcoin itu berarti termasuk agenda rekayasa elit global tadi. Kan rekayasa karena itu disepakati berapa jumlah Bitcoin di seluruh dunia. Misalkan 1 miliar koin misalnya, ya kan. Jadi harganya bisa naik karena ini nggak ditambah-tambah. Gitu loh ya. Tapi kan harus ada realitas keseimbangan produksi. Kalau produksi itu nanti tidak sama dengan jumlahnya Bitcoin itu, ya akhirnya juga nggak berfungsi gitu loh ya. Oke. Kalau Pak Kojim melihat fenomena Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, itu gimana Pak Kojim? Ya, fenomena itu sebenarnya dari zaman dulu ya selalu dibicarakan. Iya, dari Al-Quran saja nulis, berarti sejak zaman itu ya, kalau kita baca misalnya orang Islam mempelajari apa itu tarikh Islam, ya, ketika hancurnya Baghdad ya oleh serangan Mongol ya, itu juga dianggap sebagai ya berkuasanya Dajjal. Nah, jadi itu asumsinya itu seperti itu. Jadi turun temurun ya. Sekarang mungkin ya elit global itu Iya. Tapi elit global itu lebih tua dari cerita itu karena dari Babilonia. Oh gitu Bang. Iya. Jadi dari Babilonia. Jadi itu kan nggak punya negara, dia hanya memakai mana saja. Kadang juga tinggal di Indonesia, ya kan. Itu yang kelompok Illuminati itu tadi Bang? Iya. Jadi seperti itu. Jadi fenomena itu bagi saya ya kita tidak harus mempercayai nanti kalau sudah muncul ini, tidak. Tapi bagaimana kita sebagai bangsa tidak terjebak
ya oleh kondisi ketika ya kejadian-kejadian seperti yang digambarkan di Dajjal dan sebagainya itu lagi meledak gitu loh ya, itu yang harus disikapi. Nah, itu semua bisa terjadi ya kan kalau orang itu berani membangun bangsanya, berani komitmen terhadap bangsanya ya. Jadi misalkan nggak jauh-jauh Vietnam terhadap Cina. Kalau dilihat dari jumlah penduduk nggak imbang kan. Vietnam kurang dari 100 juta penduduknya, Cina 1,4 miliar, tapi Cina kan nggak berani odek-odek Vietnam yang kecil itu. Kenapa? Ya, karena dia selalu punya fondasi. Ya, kalau toh kami hancur, kami bisa menghancurkan mereka. Mereka rugi. Ya kan, orang Vietnam bisa satu orang mengalahkan mereka puluhan orang, ya mereka merasa rugi nanti. Jadi itu jiwa, Mas. Jangan, ini Indonesia. Kami bisa makan kok tanpa impor dari Anda. Nah, itu yang harus bisa menjadi landasan ke depan. Nasionalisme ya, bangsa ini bisa makan tanpa dari Anda. Ya, bahwa untuk sementara gak iso nikmati barang mewah, ya. Iya. Tapi kan mewah dan tidak itu proses saja. Oke. Jadi di situ. Begitu kita sudah bisa, kami bisa hidup. Ya. Dan saya di dalam seminar-seminar selalu mengatakan, sebenarnya bangsa Indonesia itu sudah waktunya untuk bisa ya meningkatkan ekonomi dengan cara berdagang antar pulau. Antar pulau saja sudah bisa ngidupi. Ya. Orang Bali itu kan kaya akan sapi-sapi yang bagus. Iya, tukar menukar barang gitu. Iya, sapimu berapa harganya? Saya beli. Sih, bener ya. Jadi nggak usah yang di Jawa sini pelihara sapi. Iya. Gitu loh. Saling tukar menukar aja. Iya. Komoditasnya apa ya, di sana yang oke. Itu real kan? Ya, real. Kita tidak model barter, beli memang. Iya. Gitu. Ya, misalnya sagu misalnya. Ya biar orang wilayah Maluku, wilayah ini tetap kembali makan sagu, ya kan? Nah itu tugas pemerintah nanti, ya sehingga itu kan cuma karbo, ya kan? Sedangkan ikan kan, wah sudah ada sagu, ada ikan proteinnya berlimpah, ya, sehingga mereka tidak terpaksa harus beli beras. Gitu loh. Nah, kalau sudah bisa makan, apa yang kaya di wilayah daerah Kepulauan Maluku, ya rempah. Nah, orang Kepulauan Maluku biar bisa jualan rempah ke seluruh Indonesia. Kelebihannya baru diekspor, gitu kan. Iya. Tapi tercukupi di wilayah Indonesia. Kelebihan baru diekspor, ya. Lah nanti kalau ekspor itu ada uang dari luar, Mas. Lah ya itu yang dimainkan keluar. Jadi di situ. Iya. Baik. Sebelum kita akhiri, Pak Kojim, tentang ini ada teman-teman yang masih bingung tentang Yaumul Ba'ats dan Yaumul Hisab. Nah, itu gimana, Pak Kojim? Iya, saya sudah pernah menyampaikan itu bahasa Arab, ya kan, yang artinya kalau Yaumul Ba'ats itu artinya ya hari kebangkitan, ya. Kalau Yaumul Hisab itu artinya hari perhitungan. Tapi saya sudah tulis di buku, saya sudah tulis di berbagai, saya sampaikan di berbagai kesempatan, itu merupakan bangkitnya kesadaran manusia. Ya. Jadi manusia itu kalau sudah sadar, ya gak usah jauh-jauh kayak orang Jepang ya. Itu tadi kan karena sadar disiplin, ya nggak nerja. Ya. Nah, di situ orang yang tidak disiplin ya akan menderita, ya kan? Itulah dikatakan siapa yang banyak keburukannya ya neraka kan gitu kan? Kalau banyak kebaikannya ya di surga kan gitu. Tetapi di Al-Quran sendiri di beberapa ayat dikatakan bahwa Yaumul Ba'ats, Yaumul Hisab itu adalah mewariskan hamba-hambaku yang saleh di bumi ini. Ya. Jadi itu bisa misalnya kita baca pada surat Al-Anbiya ayat 105 ya, bahwa bumi ini dipusakakan kepada hamba-hamba yang saleh. Saleh itu apa? Nah kan itu kan. Ya tentunya orang yang bisa
melakukan segala kebajikan, bisa mengeksplorasi ekonomi dengan benar, tidak melakukan kerusakan-kerusakan. Iya. Dan kita tidak perlu melakukan kerusakan kok untuk bisa makmur di Indonesia ini. Pak Kojem, takut lupa dieksplor secara garis besar 3 buku itu, Pak Kojem. Oh, iya. Karena teman-teman banyak yang tanya bukunya Pak Kojem. Iya, ini buku Seksiti Jenar ya. Iya. Seksiti Jenar ini sebenarnya buku yang saya tulis tahun 2002 ya. Dan itu dicetak ulang lebih dari 40 kali ya. Jadi dicetak ulang lebih dari 40 kali, dan ini buku betul-betul bestseller dan mendunia. Jadi kalau generasi sekarang tanya, saya bisa memaklumi karena ada fase generasi sampai dengan tahun 2000 sampai tahun 2010 itu 10 terus ke atas ini mulai ada perpindahan generasi. Jadi terus banyak yang tidak tahu ya. Nah, di dalam buku Seksiti Jenar ini kenapa buku yang pertama ini saya tulis makna kematian? Karena orang itu bisa menyadari hidup kalau bisa menyadari kematian. Ya. Mati itu orang tidur pun dalam kategori mati. Ya. Orang Islam kalau berdoa, coba pagi hari bangun, apa doanya? Alhamdulillahilladzi, ya. Dari situ kan ahyana ba'dama amatana. Jadi mengakui bahwa tidur itu kematian. Artinya tidur itu tidak punya kesadaran. Nah, hidup itu punya kesadaran, ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kita harus menganggap bahwa ketika kita tidak tahu apa-apa dalam hidup ini dan hanya mengikuti lingkungannya, itu mirip, ya. Saya tidak katakan 100% sama, tapi mirip dengan orang mati. Ya, kita sekarang ini bangsa Indonesia ini kan ngikut aja. Nah, orang mati kan digotong kemanapun ya mau saja kan. Jadi di situ, ya. Apa orang mati terus jangan dibawa ke sini kan, tidak. Nah, hidup kita kan coba ada agama ini diakui, ada agama ini diakui. Jadi ngikut aja. Itu mirip orang mati. Makanya saya tulis dulu. Ya. Dan tentunya dengan pernik segala aturan mainnya itu kita berikan. Setelah paham betul, oh gitu ya hidup itu yang disejajarkan dengan kematian itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya kan saya tulis makna kehidupan. Setelah artinya, makna kematian. Iya. Ya. Jadi setelah kita ini sudah sadar, kita ini hidup, apa yang kita lakukan? Nah, itulah di makna kehidupan. Terus nanti ada Siti Jenar 2 jilid lagi, Makrifat Kasunyatan. Itu bagi yang mau menelaah hal-hal yang bersifat makrifat, ya kan? Makanya kalau dihitung larisnya buku ya yang mana kematian, karena orang sadar kan gitu kan, ya. Wah, aku selama ini ketipu orang, aku selama ini tuh di mana kematian. Selama ini aku cuma ketipu orang, cuman gitu kan. Oke, Pak Kojem. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan Centini itu kan saya cuma mengupas dari serat Centini Babon yang jumlahnya 12 jilid. Ya. Jadi 12 jilid itu ditulis tahun 1814 sampai tahun 1823 oleh 3 pujangga Kasunanan Surakarta, ya, dibantu 3 kiai. Nah, saya berusaha dan mudah-mudahan ya bisa, artinya mengulas ke-12 buku itu. Nah, contohnya ini ada Centini 2B itu sebenarnya 2A. Itu artinya saya mengulas buku jilid 2 baru separuh sudah tebalnya segini. Jilid 2 ya. Jadi akhirnya yang separuh saya jadikan 2B. Nah, jilid 1 ya sudah, 1 buku itu sudah cukup. Tapi saya berusaha semua Centini yang 12 jilid itu nanti saya kupas dari di situ. Baik.
Oke, Pak Ahmad Kojim, terima kasih banyak atas perspektifnya. Sami-sami. Apapun fenomena realita yang kita lihat di luar, kita maknai dengan indah, dengan bijaksana, dan yang terpenting kita memulai perubahan, tidak usah menunggu pemimpin kita mulainya dari diri kita sendiri gitu ya, lewat 4 hal tadi ya Pak Kojim ya. Lewat 4 hal. Oke. Jadi kalau tidak cocok, oh belum sampai ternyata gitu aja. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Kojim. Terima kasih kembali, Rahayu.